Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengklik video ini mendengarkan pembahasan terkait hukum pidana. Terima kasih juga untuk Bapak Romdoni SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah hukum pidana yang telah memberikan kesempatannya untuk kami bisa memaparkan materi terkait penyertaan di dalam hukum pidana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Takdirul Aziz dengan NIM 1111240002 serta rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nabil Chandra Arya dengan NIM 111240288. Perkenalkan, nama saya Ibnu Maliki dengan NIM 111240424. Untuk materi pertama, yaitu penyertaan, akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Nabil Chandra Arya. Pertama-tama kita masuk ke penyertaan atau kita sebut dengan Delneming. Penyertaan terdapat 4 golongan, yakni plegen yang melakukan, yang kedua downplegen yang menyuruh melakukan, yang ketiga medeplegen yang turut serta, dan outlocking yang menggerakkan atau menganjurkan. Masuk ke Delneming. Dalam hukum pidana, penyertaan atau Delneming adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan partisipasi atau keterlibatan seseorang dalam melakukan tindak pidana. Penyertaan dapat berupa partisipasi aktif, seperti melakukan tindak pidana secara langsung, atau partisipasi pasif, seperti memberikan bantuan atau dukungan kepada pelaku tindak pidana. Artinya, penyertaan atau Delneming adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya seseorang atau orang-orang, baik secara psikis maupun fisik, dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindakan pidana. Dalam ajaran hukum pidana, kejahatan atau tindak pidana tidak hanya tersorot pada satu orang pelaku saja, melainkan seluruh perangkat yang terkait di dalam melakukan kejahatan tersebut yang akan turut bertanggung jawab. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ini ada unsur-unsur dari penyertaan atau Delneming. Delneming atau keturutsertaan adalah apabila dalam satu peristiwa pidana terdapat lebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Di dalam KUHP terdapat dua macam unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Nah, unsur objektif ini adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan di mana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Sementara unsur subjektif ini adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Selanjutnya ada unsur objektif memiliki 10 poin. Yang pertama, 1. Memberikan sesuatu, 2. Menjanjikan sesuatu, 3. Menyalahgunakan kekuasaan, 4. Menyalahgunakan martabat, 5. Dengan kekerasan, 6. Dengan ancaman, 7. Dengan penyesatan, 8. Dengan memberi kesempatan, 9. Dengan memberi sarana, 10. Dengan memberikan keterangan. Sementara dalam unsur subjektif terdapat dua poin, yaitu 1. Adanya hubungan batin atau kesengajaan dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan. Artinya, kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Di sini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana. Kedua, adanya hubungan batin atau kesengajaan seperti mengetahui antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya. Penyertaan ini disinggung juga dalam pasal 55 ayat 1 dan ayat 1 menyebutkan mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Di ayat 2 menyebutkan mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan ancaman atau penyesatan,
atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Terdapat beberapa jenis penyertaan, diantaranya yaitu plegen. Kata plegen dapat diartikan sebagai yang melakukan. Sementara pleger dapat diartikan sebagai pelaku. Pleger adalah orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana. Tanpa adanya perbuatan tersebut, tindak pidana itu tidak akan terwujud. Secara pleger adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara material, plegen adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan perbuatan atau pelaksana tindakan pidana atau pleger secara penyertaan memiliki dua kriteria, yaitu satu, perbuatan atau tindakannya merupakan perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana. Kedua, perbuatan atau tindakannya tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Di Indonesia terdapat beberapa contoh kasus plegen, yaitu salah satunya 2 eksekutor pembunuh bayaran suruhan Aulia Kusuma. Dalam kronologinya yaitu pembunuhan berencana terhadap Pupung dan anaknya Dana berawal dari Aulia Kusuma yang merupakan istri dari Pupung merasa sakit hati kepada suaminya, yaitu Edi, lantaran Aulia berharap rumah yang berada di Lebak Bulus dijual untuk melunasi utang-utangnya. Namun, Edi tidak mengizinkannya, sehingga Aulia nekat menyewa 2 orang eksekutor untuk membunuh Edi dan anaknya Dana. Diketahui 2 orang eksekutor tersebut diiming-imingi uang sebesar 200 juta rupiah. Yang mana dalam kasus tersebut kita bisa simpulkan bahwa 2 eksekutor tersebut bisa disebut sebagai plegen. Selanjutnya kita masuk ke Don Plegen. Don Plegen adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada 2 pihak yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Bentuk penyertaan atau menyuruh melakukan haruslah terdiri dari lebih dari 2 orang. Lebih dari 2 orang pembuat. Di satu sisi terdapat seseorang yang berperan sebagai penyuruh, dan di satu sisi lain terdapat seseorang yang berperan sebagai yang disuruh melakukan. Selanjutnya, ada 3 unsur-unsur Don Plegen, yakni yang pertama, A1, alat yang dipakai adalah manusia. Yang kedua, alat yang dipakai berbuat. Yang ketiga, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berikut hal yang membuat alat tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama, bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya. Yang kedua, bila ia berbuat karena daya paksa. Yang ketiga, bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah. Yang keempat, bila ia sesat atau keliru mengenai satu unsur delik. Yang kelima, bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan. Berikut masuk ke contoh kasus Don Plegen, kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Pada kasus ini, Richard Eliezer yang merupakan ajudan dari Ferdi Sambo diperintah untuk membunuh Brigadir Yosua, yang merupakan ajudan dari istrinya, dengan menembak menggunakan senjata api, karena diduga melakukan pelecehan terhadap istrinya. Karena atas tekanan dan perintah atasan, Richard Eliezer terpaksa menembak Brigadir Yosua. Pada kasus ini, yang menjadi Don Plegen adalah Sambo sendiri, karena menyuruh memaksa Eliezer untuk membunuh Brigadir Yosua.
Masuk ke Medeplegen. Medeplegen adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Menurut R. Sugandi, dalam bukunya KUHP yang satu, turut serta diartikan melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini, pelaku haruslah minimal dua orang yang terlibat, yakni yang melakukan dan turut melakukan. Dan dalam tindakan tersebut, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi, keduanya harus melakukan perbuatan pidana itu dengan bersama-sama dan bersepakat. Ada 4 unsur Medeplegen, yakni para tersangka bersepakat, para pelaku bersepakat. 2. Bersama-sama orang lain membuat rencana. Yang ketiga, membuat perbuatan pelaksanaan. Yang keempat, bersama melaksanakannya. Kita masuk ke contoh Medeplegen. Kasus pencurian disertai dengan pembunuhan di Sidoarjo. Kejadian tersebut terjadi pada 3 orang pelaku melakukan aksi pencurian di rumah korban. Para pelaku memasuki rumah dengan cara membuka teralis rumah korban. Pada saat di dalam rumah, para pelaku melihat korban sedang tertidur. Selanjutnya, para pelaku mendekati korban dengan niat untuk membunuh korban. Pelaku berinisial F membungkam mulut korban. Disusul P memegangi tangan sambil menduduki perut korban dan H memegangi kaki korban. Lalu korban ditemukan dalam keadaan meninggal dengan posisi mulut, tangan, dan kaki terikat. Di sini yang menjadi Medeplegen yakni 3 orang tersebut, karena pada 3 orang tersebut mereka bersepakat untuk melakukan aksi pencurian. Mereka mengatur strategi bersama-sama dan bersepakat, lalu melakukan pelaksanaannya. Dalam melaksanakannya melakukan pembunuhan pencurian itu bersama-sama. Dan sanksi-sanksi yang dan sanksi 3 orang tersebut akan sama juga beratnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke bagian whitelocking. Whitelocking ini diartikan sebagai yang menganjurkan atau menggerakkan, sedangkan orang yang menganjurkan atau menggerakkan itu disebut whitelocker. Menurut Van Hammel, pengertian whitelocking ini adalah kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Cara-cara yang telah dilakukan oleh undang-undang ini karena telah tergerak. Orang tersebut kemudian dengan sengaja melakukan perbuatan pidana tersebut. Upaya untuk menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan pidana yaitu dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ketiga dengan kekerasan, keempat dengan ancaman atau penyesatan, kelima memberikan sarana atau keterangan. Selanjutnya ini masuk ke contoh kasus dari whitelocking. Ini kami mengambil dari kasus pembunuhan berencana yang bernama Cheong Ben Seong. Kasus ini bermula dari hubungan asrama antara Permadi Dian Wicaksono dengan Nurtavia yang terhalang status Nurtavia sebagai istri sah korban yang bernama Cheong Ben Seong. Keduanya sepakat menghilangkan nyawa korban dengan menyewa Wiji Indarto sebagai eksekutor dengan bayaran 25-30 juta rupiah dan fasilitas mobil sewaan. Pada 12 Maret 2019, korban dipancing ke rumah Agus Setio di Temanggung. Lalu Wiji Indarto ini memukul leher korban dengan gagang cangkul hingga tak sadarkan diri dan akhirnya meninggal karena patah tulang tengkorak serta pendarahan otak. Jenazah korban ini kemudian dibuang ke semak-semak di perkebunan kopi Sidoarjo. Nah, di sini yang bertindak sebagai plegen adalah Wiji Indarto yang merupakan eksekutor, sedangkan yang menjadi whitelocker atau whitelocking ini bernama Permadi Dian Wicaksono dan Nurtavia. Karena mereka ini menyewa Wiji Indarto ini dengan bayaran 25-30 juta ini dengan iming-iming akan mendapatkan uang tersebut dan fasilitas mobil sewaan. Nah, di sini kami mengambil beberapa referensi dari apa yang telah kami paparkan ini.
Nah, terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.